Yuk, Yes. udah. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan fungsi bunga bagi bank dan ada berapa jenis bunga yang dibebankan oleh bank kepada nasabah. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan. Misalnya, saat bank menawarkan bantuan dalam bentuk kredit yang dapat dipinjam dengan syarat dan ketentuan berlaku bagi nasabah. Kredit yang telah dipinjam nantinya dibayarkan kembali ke bank dengan angsuran setiap bulan dan ditambah dengan suku bunga yang disepakati oleh kedua pihak saat perjanjian pinjaman. Jadi, bunga dari angsuran kredit pun bisa menjadi pemasukan bersih untuk bank. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Kemudian ada jenis bunga yang dibebankan bank kepada nasabah, yaitu ada dua, ada bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan kepada nasabah karena telah berpartisipasi serta telah memberikan kepercayaan penuh kepada bank. Kemudian ada bunga pinjaman. Bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada nasabah yang sedang meminjam kredit atau modal. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu jelaskan jenis bunga. Yang pertama ada suku bunga tetap atau PEX. Suku bunga tetap atau PEX adalah suku bunga yang sifatnya tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu tertentu atau sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam kurung selama jangka waktu kredit berlangsung. Yang nomor 2 ada suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga mengambang atau floating memiliki arti bahwa suku bunga akan terus berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang ketiga ada suku bunga flat, adalah suku bunga yang cara menghitungnya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Suku bunga ini biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek, barang-barang konsumsi seperti laptop, handphone, peralatan rumah tangga, hingga motor atau kredit tanpa agunan, karena memiliki perhitungan yang sederhana. Selanjutnya ada bunga efektif, adalah suku bunga yang dianggap lebih adil untuk nasabah karena dihasilkan dari perhitungan sisa jumlah pokok pinjaman tiap bulannya seiring dengan penyusutannya utang yang telah dibayarkan. Semakin sedikit jumlah pokok pinjaman, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oh, baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kelima ada bunga anuitas, adalah suku bunga yang metode perhitungannya dilakukan untuk mengatur agar jumlah angsuran pokok yang ditambah dengan angsuran bunga yang dibayar sama setiap bulannya. Pada awal perhitungan anuitas, jumlah bunga akan lebih besar dibandingkan jumlah angsuran pokok, namun sebaliknya, pada saat mendekati akhir jangka waktu kredit, porsi angsuran pokok akan menjadi lebih besar dan porsi bunga menjadi jauh lebih kecil. Suku bunga ini umumnya dicontohkan untuk pinjaman jangka panjang seperti KPR atau kredit investasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh saya. Ada 3 metode perbebanan suku bunga antara lain A. Slide rate, yaitu perbebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisi pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman dan pembayaran pokok pinjaman setiap bulannya sama. Alasannya karena untuk memberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani terhadap pinjamannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang B, flat rate yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjamannya setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Alasannya karena untuk diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif. Yang C yaitu floating rate yaitu pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Alasannya hanya untuk mempengaruhi cicilan setiap bulannya karena jumlah bunga yang dibayarkan bisa lebih tinggi dan bisa lebih rendah dari yang bersangkutan.